Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Dula ya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Sehat. ini dunia ini sedang dilanda lagi si mikrofon. Oh, maaf maksudnya Omikron ya begitu ya. Ini Omikron ini luar biasa. Separuh Eropa, Amerika. Tapi nampaknya Indonesia ini maneng-maneng baik ini, tenang-tenang. Kita tapi dikagetkan lagi. Bang Dula, Jumat lalu kita bicara tentang Bekasi. Kata Bang Dula, ya memang udah ada target lah, tapi apakah ini macam apa tuh namanya memburu di kebun binatang gitu? Kisah tentang ibu kota negara yang akan datang ini, Panajam, terciduk lagi. Udah 5 orang dari daerah dekat-dekat sana. Tapi juga isu pagi ini tuh bukan hanya itu ya, tentang Abdul Ghaffar Mas'ud, tapi kita juga lihat ada peristiwa lain ketika seorang aparatur sipil negara, ya aktivis pula ya, Ubaidillah itu melaporkan Gibran dan Kaesang. Alih-alih belum diproses, dianya sudah dilaporkan lagi orang lainnya ke polisi. Wallahu alam, ini Alkisah, mungkin Bang Dula bisa kasih pencerahan. Terakhir Bang Dula, ini ada saksi ahli dalam persidangan kilometer 50. Ini jelas-jelas ini dia bilang, ini penembakan 4 laskar FPI itu. Yang 2 dia nggak komentarin ya. Di dalam mobil itu dengan berbagai analisa beliau, dia ahlinya dalam bidang ini, bisa memberikan pencerahan buat pendengar radio Silaturahim pagi hari. Silakan Bang Dula. Ya, yang pertama soal korupsi disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu karena 2/3 wilayah adalah laut, maka kemudian kalau kita celupkan tangan ke laut Indonesia di mana saja, pasti dapat ikan. Pasti dapat ikan. Begitulah korupsi Indonesia. Celup tangan saja ke laut, dapat koruptor. Seperti tutup mata pun bisa dapat koruptor. Asal mau ya. Nah itu begitu dasarnya. Kenapa? Karena pertama, saya sudah sering katakan, saya ulangi, pilkada, pilpres, pilkades itu bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Sehingga dan begitu maka kos politik itu menjadi tinggi sekali bagi calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, bahkan calon kepala desa. Memerlukan biaya bermiliar-miliar. Bahkan di Kalimantan Selatan itu untuk calon gubernur itu bisa mengeluarkan 800 miliar, bisa sampai 1 triliun. Itu baru jadi calon seperti itu. Dan tentu saja gaji yang diterima selama 5 tahun menjadi gubernur, bupati, wali kota tidak akan cukup. Itulah sebabnya maka tidak ada gubernur, bupati, wali kota cuma mau 1 periode. Mesti 2 periode atau lebih supaya bisa dapat untuk seperti itu. Jadi satu kesalahan dalam pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, kos politik itu tinggi sekali karena masyarakat itu sudah bersifat pragmatis, di mana masyarakat itu mau menilai sesuatu dengan uang. Jadi mereka memilih seseorang, apakah caleg atau calon gubernur, bupati, wali kota, presiden, bukan karena ketokohan, bukan karena kualitas, bukan karena kompetensi, bukan karena integritas calon itu, tapi karena duitnya, uangnya. Oleh karena itu waktu Pilpres 2019, saya waktu itu masih jadi direktur pasca sarjana di Lubulingga. Waktu kampanye, seorang caleg itu datang memberikan karpet ke satu musola. Ketika pengumuman dia tidak terpilih, dia datang ambil lagi itu karpet. Seperti itu. Jadi itu model politisi, elit politik sekuler seperti itu. Nah oleh karena itu maka salah satu cara untuk mengatasinya, pertama harus kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, dengan kembali kepada sila keempat, yaitu bukan pilpres, bukan pilkada, bukan pilkades, tapi semua dilakukan melalui sidang MPR, sidang DPRD provinsi, sidang DPRD kabupaten atau kota. Itu satu yang pertama dilakukan. Yang kedua, masyarakat harus disadarkan tentang bagaimana kehidupan
yang harus bersifat idealis, harus bersifat bagaimana mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, atau minimal seperti ibu dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau orang memilih bahagia dunia, siksa di akhirat, mereka akan pilih lebih baik siksa di dunia tapi bahagia di akhirat. Tapi sesuai dengan doa Allah itu, yang diajarkan Allah itu, bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia itu tidak hanya dinilai dari uang, dari jabatan, dari kendaraan, dari rumah, dari gaji. Tapi kebahagiaan itu dia daripada bagaimana yang disebut dengan istilah Islam qanaah. Qanaah itu artinya sedikit, cukup, banyak, disyukuri, seperti itu. Ini persoalan kedua. Yang ketiga, bahwa kenapa ada bapak, anak, suami, istri, abang, kakak, adik ditangkap KPK. Karena korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau pencurian itu bisa dilakukan satu orang. Katakanlah gelandangan, anak nakal apa, dia mencuri motor, dia bisa bawa kabur, atau dia buka mira atau kaca spion mobil atau motor, dia bisa lakukan sendiri. Atau mencuri ayam tengah malam di kampung, bisa sendiri. Tapi kalau korupsi nggak bisa, tidak bisa sendiri. Korupsi tidak bisa sendiri. Harus ada lebih dari satu orang. Apakah atasan dengan bawahan atau karyawan dengan sesama karyawan. Nah, maka secara teoritis kalau korupsi antara atasan dengan bawahan, maka hasil yang dikorupsi itu harus dibagi 2, atau dibagi 3, atau dibagi 4. Yang kedua, potensi bocornya itu rahasia tinggi, karena tidak ada hubungan keluarga seterusnya. Nah, karena itu maka korupsi cenderung untuk dilakukan oleh anggota keluarga, apakah suami istri, apakah bapak anak, apakah abang dengan adik, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu, hasil yang dikorupsi tidak dibagi, bagi 2, 3, karena untuk keluarga. Yang kedua, potensi untuk bocor itu kecil sekali karena keluarga. Nah, itulah maka 10 tahun terakhir itu kita lihat bagaimana korupsi itu melibatkan keluarga dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi perhatian dalam soal itu. Oleh karena itu maka kalau misalnya saudara Ubaidillah Badrun melaporkan anak dari Jokowi, karena itu yang saya katakan tadi itu. Sebab apa? Kalau dengan orang lain bisa bocor, katakanlah sekarang ada joke atau katakanlah lelucon di dalam medsos itu yang melarang ekspor batubara presiden, yang membatalkan larangan ekspor itu Menteri Luhut. Jadi yang presiden siapa, yang kemudian bos presiden siapa, seperti itu. Nah, karena antara Luhut dengan presiden, mereka mitra bisnis. Tapi bisa saja sewaktu-waktu pecah kongsi, seperti itu. Atau misalnya, kata Ahok, tidak mungkin Jokowi terpilih presiden kalau tidak didukung oleh para 9 naga atau para konglomerat. Nah, karena mereka tidak punya hubungan biologis, tidak punya hubungan keluarga, apalagi hubungan akidah, sehingga bisa sewaktu-waktu bocor. Nah, karena itu maka tadi saya katakan, agar supaya tidak bocor atau sukar bocor, harus keluarga. Itulah kenapa kemudian anak-anak Jokowi yang hanya jual kaki lima, katakanlah sekarang itu, tapi punya saham sampai ratusan miliar dan seterusnya, maka kemudian itulah yang kemudian dilaporkan oleh Ubaid. Nah, jadi kalau yang dilaporkan Ubaid itu persoalan hukum. Terserah nanti KPK melakukan prosesnya. Bagaimana Ubaid yang melaporkan itu dilaporkan lagi sama orang lain? Itu orang yang tidak mengerti hukum. Kenapa? Karena itu bukan penghinaan.
atau pencemarkan nama baik, kecuali Ubaidillah tidak melaporkan kepada instansi yang berkompeten terkait. Baru bisa dikatakan barangkali mencemarkan nama baik dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka seharusnya kalau Jokowi itu orang negarawan, Jokowi itu mengerti hukum, dia harus beritahu kepada KPK bahwa laksanakan tugas sesuai dengan SOP. Kalau anak saya bersalah, diproses sesuai dengan hukum. Itu baru dia negarawan. Kata Rasulullah, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangan. Nah, jadi kenapa harus melibatkan anak-anak sehingga kemudian jadi wali kota, menjadi di Solo, di Medan? Karena agar supaya hasil korupsi itu tidak bocor keluar, tidak dibagi-bagi, dinikmati bersama, dan kemungkinan bocor itu kecil sekali karena keluarga seperti. Nah, oleh karena itu maka saya kenal baik saudara Ubaidillah Badrun. Dia salah seorang junior saya yang punya idealisme, biasa satu usro dengan saya. Jadi saya tahu data-data yang disampaikan itu dia seorang dosen. Tidak mungkin melakukan satu kesalahan tanpa data yang disebut dengan fitnah misalnya, punya data yang lengkap. Nah, karena itu saya minta kepada KPK, kalau KPK tidak dituduh sebagai agen dari penguasa, karena sekarang sudah masuk dalam status ASN, maka KPK harus melakukan proses penyelidikan itu. Sehingga kemudian dalam ilmu hukum disebutkan, hukum itu tujuannya 3. Pertama, adanya kepastian hukum. Yang kedua, adanya tegaknya keadilan. Dan ketiga, asas manfaat bagi masyarakat. Jadi, itu soal korupsi. Sehingga dengan ditangkapnya bupati di Kalimantan Timur, di kota, kabupaten, daerah, ibu kota yang akan dibangun, itu coba Anda bayangkan, belum saja pindah ke sana, sudah marah korupsi. Apalagi nanti kalau pindah ke sana, dan ketika bagaimana pelelangan untuk proyek-proyek infrastruktur, wah itu saya tidak bisa bayangkan korupsinya sebagaimana luar biasa merajalelenya. Nah, oleh karena itu maka hendaknya KPK penegak hukum yang lain harus melakukan proses hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Yang terakhir soal kilometer 50 ya, saksi ahli. Dalam ilmu hukum dan dalam ilmu jurnalistik, sesuatu yang sudah menjadi umum, orang membicarakannya tidak bisa dipidana. Jadi kalau Habib Bahar mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi atau penegak hukum atau siapa saja terhadap 6 laskar FPI itu sebagai suatu penganiayaan atau penzaliman dan seterusnya, itu tidak bisa dipidana. Karena itu sudah terbuka secara umum. Dan saya sebagai ketua TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI, itu sudah menghadap Presiden Jokowi tahun lalu dengan Amin Rais, dengan anggota-anggota TP3 yang lain, ditemani oleh Menko Polhukam, dan sudah menjelaskan persoalan itu. Dan kemudian Presiden Jokowi berjanji bahwa akan melakukan proses penegakan hukum secara transparan, kemudian akuntabel, dan berkeadilan. Sudah itu kemudian kami memenuhi janji kami kepada Presiden untuk menyampaikan barang-barang bukti dalam bentuk buku putih. Dalam buku putih itu sudah dipublikasikan sejak tahun lalu ke Presiden, ke para Menteri Kabinet, ke DPR, pimpinan MPR, semua lembaga tinggi negara, bahkan semua kedutaan-kedutaan besar yang ada di Indonesia. Dan itu sudah menjadi opini publik. Sehingga ketika orang membicarakan itu, bukan lagi pidana. Jadi kalau misalnya Habib Bahar dipidana, seharusnya adalah saya sebagai ketua TP3 yang harus ditangkap, bukan Bahar, Habib Bahar. Karena dia hanya mengemukakan apa yang sudah kami laporkan kepada Presiden dalam bentuk tertulis, yaitu buku putih. Kalau toh orang yang harus dilaporkan pertama dalam kasus ini, itu adalah Jenderal Dudung yang waktu itu menjadi Pangdam Jaya, dan kemudian Kapolda Jakarta waktu itu.
Karena mereka pertama yang mengumumkan ke publik bahwa tadi malam atau kemarin sudah membunuh 6 orang Laskar FPI karena mereka melakukan perlawanan atau penyerahan kepada petugas. Jadi mereka yang pertama mengumumkan. Nah, di dalam pengumuman itu, dalam hasil penyelidikan dan pengamatan kami, dan saya pribadi dengan beberapa teman, datang ke rumah keluarga 6 korban. 6 saya datangi. Dan saya bicara dengan keluarganya, saya lihat rumahnya dan seterusnya. Saya yakin betul bahwa 6 orang ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi syuhada. Coba Anda bayangkan, para pendengar yang terhormat. Satu orang yang namanya Gaddafi. Dia itu sebentar lagi mau wisuda tahun lalu. Jadi tahun lalu itu dia harus wisuda. Saya tanya bapaknya, apakah Gaddafi biasa pulang bawa senjata, apakah senjata tajam atau senjata api? Bapaknya katakan, jangankan senjata, mau beli gorengan saja, itu kongsi-kongsi dengan teman-temannya. Lantas kemudian, dia itu mau pindah jurusan. Saya tanya, jurusan apa dia? Dia jurusan Fakultas Perkapalan. Mau pindah jurusan ke mana? Fakultas Hukum. Kenapa mau pindah Fakultas Hukum? Karena dia mau membela para ulama, para kiai yang dikriminalisasi oleh penguasa. Itu namanya Gaddafi. Dan dia ikut pengajian di Jakarta itu sejak masih usia SMP. Dia masuk anggota FPI itu baru beberapa bulan saja, beberapa tahun terakhir seperti itu. Misalnya Gaddafi. Ada yang namanya Reza. Reza itu rumahnya, ya Allah, saya datangi itu persis kandang burung. Masya Allah. Bayangkan rumahnya itu seperti kandang burung di atas. Saya duduk dengan teman, itu kemudian anggota yang lain tidak bisa masuk lagi. Karena hanya 2 orang, kami duduk, kemudian kira-kira setengah meter dari saya, ada tangga naik ke atas, dia punya kakak 2 orang perempuan duduk di situ. Abangnya di depan saya, itu lutut saya dengan lutut dia berjarak kurang lebih 1 jengkal. Jadi itulah luas rumahnya. Saya tanya, jadi tidur di mana? Tidur di sini. Dia punya 2 kakak perempuan dengan ibunya tidur seperti ikan sarden. Kemudian dia dengan 2 abangnya itu tidur di atas. Tidak punya dapur, tidak punya WC, tidak punya kamar mandi. Kamar mandi, WC itu gabung dengan orang-orang lain seperti itu. Dia satpam, honornya 1 bulan itu 150.000. Kemudian dia dengan 3 temannya menjaga tempat parkir, tempat ibadah orang India. 1 bulan dapat 400.000. Jadi bagi 4, 1 orang dapat 100. Sehingga Reza ini penghasilannya 1 bulan 250.000. Dia tidak tamat SD, tidak bisa membaca. Bagaimana orang seperti itu yang dituduh sebagai teroris? Jadi saya mau simpulkan bahwa ini adalah satu skenario yang sebenarnya mereka membunuh HRS. Mereka mau menangkap HRS. Tapi ternyata karena pengawalnya itu luar biasa, sehingga bisa mengecoh para aparat penegak hukum itu, maka HRS kemudian lolos dan kemudian dilakukan pembalasan terhadap 6 orang ini. Kalau misalnya polisi mengatakan bahwa 4 orang itu ditembak dalam mobil karena mereka melakukan usaha untuk mengambil rampas senjata, itu sangat tidak logis. Kenapa? Karena dalam tubuh mayat mereka itu bisa dilihat di buku putih yang saya dengan teman-teman terbitkan. Itu ada luka di belakang punggung, seperti diseret di tanah. Bagaimana di mobil bisa terjadi seperti itu? Kemudian kemaluannya ada yang bengkak karena penyiksaan. Bagaimana itu bisa terjadi dalam mobil? Kemudian ada luka-luka di tempat yang lain. Dan di setiap kakak sebelah di kiri jantung itu ada minimal 1 lubang peluru atau 2 peluru seperti itu. Jadi itu tidak mungkin dilakukan di dalam mobil, harus di tempat luar, di tempat yang lain. Nah, kalau misalnya polisi mengatakan bahwa itu mereka mau merampas senjata, berarti mereka itu tidak diikat, tidak diborgol.
dalam SOP polisi, orang yang dianggap penjahat itu harus diborgol. Ternyata 4 orang itu tidak diborgol. Berarti polisi telah melakukan pelanggaran SOP sendiri. HRS ketika di Polda diperiksa, itu saja diborgol. Sudah di Polda, itu diborgol. Bagaimana 4 orang yang dianggap penjahat ini tidak diborgol? Nah, oleh karena itu, maka jelas kalau ahli di dalam pengadilan di Jakarta Timur mengatakan bahwa itu adalah kasus pembunuhan, pembantaian, itu sesuai dengan fakta. Sehingga dengan begitu, dalam rekomendasi kami TP3, persoalan pengadilan yang sedang berlangsung itu sebenarnya adalah sekedar dagelan, karena 2 orang yang dituduhkan itu tidak diberhentikan, tidak dipecat, dan kemudian harus dibawa ke pengadilan HAM. Kenapa? Karena ini adalah termasuk kategori pelanggaran HAM berat, sehingga harus diadili di pengadilan HAM. Nah, itulah kondisi penegakan hukum yang ada di Indonesia hari ini. Saya kira itu beberapa catatan saya tentang korupsi dan pelanggaran HAM dalam soal kilometer 50. Itu sih. Terima kasih Bang Dullah, pagi hari ini sudah membuat pendengar dengan khusyuk mendengarkan radio pagi ini. Saya bisa bayangkan para pendengar di berbagai tempat. Terima kasih, doa kita selalu untuk bangsa kita. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.